Keluarga sip yang berbahagia, istri soliha. Kita akan membicarakan seperti apa istri yang soliha itu. Kemudian yang kedua, keutamaan istri yang soliha. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana keterkaitannya dengan prestasi seorang suami. Ya. Jadi keluarga sip yang berbahagia, istri yang soliha. Istri yang soliha itu macam apa, Ustadz? Betul. Itu pertanyaannya. Saya selalu mengatakan istri yang soliha itu adalah anugerah terbaik yang Allah hadirkan di muka bumi ini. Istri soliha itu seperti yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Fas-solihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Jadi kata Allah, istri yang soliha itu qanitats. Qanitats itu menurut Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan di dalam tafsirnya, qanitats itu adalah istri yang patuh, yang taat kepada suaminya. Jadi patuh dan taat kepada suaminya. Yang didengarkan itu adalah perintah suaminya. Yang dijalankan itu adalah permintaan dari suaminya. Itu yang pertama. Kemudian adalah hafizatul lil ghaibi. Ketika suaminya tidak ada bersamanya atau keluar kota, jauh dari dia, maka dia itu menjaga kesucian dirinya, menjaga kehormatan dirinya, menjaga nama baik suaminya, menjaga anak-anak dari suaminya, menjaga harta suaminya. Bima hafizallah. Maka dengan dua perbuatannya tadi, yang pertama patuh sama suami, yang kedua adalah menjaga dirinya, menjaga nama baik suaminya, harta dari suaminya, anak-anak dari suaminya, bima hafizallah, maka Allah akan menjaganya. Jadi istri-istri yang soliha itu Allah yang menjaga. Sekalipun suaminya jauh di luar kota sana ataupun LDR, Allah yang menjaga. Menjaga dirinya dari zina, menjaga dirinya dari fitnah, ya kan, menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan jahat orang-orang atau laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Nah, itu. Keluarga sip yang berbahagia. Jadi jelas oleh kita istri yang soliha itu macam apa. Nah, itu jawaban Allah sendiri yang menjawab di dalam Al-Quran ya. Surat An-Nisa ayat 34 itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan istri yang soliha itu seperti apa. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ukhbiruka bi khair ya ma'nidul mar'u. Rasulullah bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian bahwa simpanan terbaik yang pernah dimiliki oleh seorang laki-laki yang beriman di muka bumi ini? Maka para sahabat berkata, la, tidak tahu ya Rasulullah. Apakah itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, al-mar'atus salihah, itulah istri yang salihah. Istri yang salihah itu macam apa ya Rasulullah? Nah, Rasulullah SAW menjelaskan, wa idza nadhara 'alaiha sarrathu, jika dipandang menyenangkan. Artinya dia itu seorang istri, dari keterangan Rasulullah ini, dia itu menampakkan dua karakter. Karakter yang pertama adalah inner beauty. Inner beauty itu kecantikan yang memang berasal dari dalam ya. Hati yang baik, yang tulus, yang ikhlas. Kemudian yang kedua akhlaknya yang indah, akhlakul karimah, ya kan. Kemudian yang kedua ketika suami pulang mungkin dari kantor atau dari luar kota, atau ketika berjumpa dengan suami, dia menunjukkan wajah yang menyenangkan, ceria, kemudian berseri-seri mukanya, kemudian perkataannya yang lembut, menyenangkan, mengademkan hati. Kemudian yang kedua adalah outer beauty. Outer beauty ini bisa karena memang dia cantik, atau kalau memang tidak cantik, dia menampilkan penampilan yang baik. Jadi pakaiannya yang dipakai itu memang pakaian yang elok, enak dipandang,
gitu ya. Ya. Kemudian dia menata tubuhnya gitu ya, walaupun mungkin hidungnya pesek gitu, tapi dia bisa membawakan dirinya itu sehingga nyaman kita di sampingnya. Bau badan mungkin ya, Ya. bagaimana dia mengontrol bau badannya sehingga tidak berbau, tidak mengganggu indera penciuman seorang suami. Itu kan outer beauty, ya kan? Betul. Bagaimana dia mengelola jerawat gitu ya. Iya. Jerawat itu suatu keniscayaan. Kita tidak bisa juga menolak karena itu memang juga fitrahnya gitu, sesuai dengan hormonnya ya dan genetiknya juga. Kemudian keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, intinya adalah ketika berdekatan dengan suami secara fisik itu menyenangkan. Bau badannya harum, pakai parfum bersama suami itu saya kira hukumnya bukan sunnah lagi ya, tapi adalah wajib. Wajib. Jadi kan untuk mengarahkan perhatian indera penciuman suami untuk lebih baik itu perlu pakai parfum, pakai bedak lah, tampil yang necis atau yang sangat bagus ketika dilihat. Jangan memakai daster yang sudah 2 tahun itu aja udah bau, udah apek, itu masih dipakai, dibuang. Keluarkanlah baju-baju bagus. Baju-baju bagus itu jangan hanya disimpan di lemari, jangan hanya sebagai koleksi. Iya. Jadi saya sarankan kepada para ibu-ibu nih, kalau kita punya banyak pakaian di rumah, upayakanlah pakaian itu pertama kali itu memang diperlihatkan kepada suami, bukan ke orang lain. Bukan ke orang lain. Karena sesungguhnya pakaian itu adalah untuk menyenangkan hati suami. Untuk menyenangkan hati suami, dan itulah ibadah yang utama bagi seorang istri. Wa idza nadhara 'alaiha sarrathu. Bagaimana suami saya ini senang. Lahir dan batin, fisik dan fisikis senang gitu. Pokoknya senang, menyenangkan. Kemudian yang kedua adalah wa idza amaraha ata'athu. Jika diminta oleh suami maka patuhi. Kerjakan suruhannya, permintaannya dipenuhi. Pelayanan yang terbaik kita berikan, ya kan? Jadi ini adalah konsepnya bagaimana kita bisa memberikan zikmah kepuasan yang tinggi kepada pasangan kita. Kalau bukan kepada pasangan, lalu kepada siapa lagi? Karena memang dia adalah baktinya. Bagi seorang istri, tempat baktinya adalah suami. Menjadikan suami bahagia, nyaman bersamanya, merasakan kesakinahan, ya kan, mawaddah warahmah bersama istri. Inilah istri calon-calon penghuni surga, Masya Allah. Kemudian yang ketiga adalah, jadi yang pertama wa idza nadhara 'alaiha sarrathu, wa idza amaraha ata'athu. Yang ketiga wa idza ghaba anha hafizathu. Seperti yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an tadi. Jika suami jauh dari dia, keluar kota atau di luar rumah, maka dia menjaga dirinya, kesuciannya, kehormatannya, ya kan, nama baiknya, menjaga nama baik suaminya, harta suaminya, anak-anak suaminya, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah istri soliha. Jadi ketika ditanya bagaimanakah karakter seorang istri yang soliha, itulah jawabannya. Sehingga dengan 3 karakter tadi, kata Nabi, dialah simpanan terbaik. Bukan harta, ya kan, bukan emas permata, tapi adalah istri yang solihah. Nah, keluarga sip yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sudah paham istri yang solihah itu seperti apa. Kemudian keutamaan istri yang solihah. Nah, ini penting. Betul. Kenapa sih saya harus menjadi istri yang solihah? Gitu. Karena istri yang solihah itu, 1, ad-dunya mata'i khairul mata'u fid dunya al-mar'atus solihah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan istri yang solihah itu adalah sebaik-baik perhiasan. Jadi dia itu perhiasan. Kita pakai perhiasan buat apa? Pertama, agar tampil lebih indah. Betul.
Artinya kehadiran seorang istri itu menjadikan lebih indah hari-hari bagi suaminya, menjadikan hidupnya lebih indah, gitu kan, penampilannya lebih indah, akhlaknya lebih indah, dalam beribadah pun juga lebih baik, lebih bersemangat, masya Allah, senyum-senyum indah yang keluar dari mulutnya, itu. Jadi kebersamaannya bersama istri itu dirasakan ada sesuatu yang sangat indah, luar biasa. Jadi itu. Kemudian yang kedua, ini keutamaan istri yang soliha. Istri yang soliha itu dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kekayaan terbaik, terbesar seorang laki-laki yang beriman di muka bumi ini. Jadi kalau ditanya apakah yang paling berharga bagi seorang laki-laki yang beriman di muka bumi ini, maka jawabannya pasti istri yang soliha. Qala Nabi SAW, qalbun syakirun walisanun zakirun wasaujatun solihun tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika khairu ma tanazan nas. Jadi kata Nabi SAW, ada tiga, kalau seorang laki-laki yang beriman punya ketiga ini, sungguh dialah orang terkaya di muka bumi. Yang pertama adalah hati yang selalu bersyukur, qalbun syakirun. Yang kedua adalah lisan yang selalu berzikir, walisanun zakirun. Yang ketiga adalah dia yang memiliki istri yang solihah. Masya Allah. Tu'inuka ala amri dunyaka wa dinika, yang membantu urusan dunianya dan urusan akhiratnya. Masya Allah. Jadi luar biasa. Jadi ketika disejajarkan istri yang solihah dengan harta, harta tak ada nilainya. Betul. Istri yang solihah disejajarkan dengan tahta, maka sungguh tahta tak ada nilainya. Bahkan dunia ini pun juga tak bisa disandingkan dengan istri yang solihah. Karena sumber kebahagiaan seorang laki-laki yang beriman itu sesungguhnya berasal dari istri yang solihah. Baiti jannati, rumahku surgaku. Rumah kita itu betul-betul terasa surga ketika kehadiran seorang istri yang solihah. Makanya istri yang solihah itu sering disebut bidadari dunia. Saya mengatakan itu bidadari sugronya lah, bidadari kecil ya. Karena bidadari yang sesungguhnya nanti ada di surga, jannahnya Allah Subhanahu wa taala, di surga. Memang tidak bisa kita samakan bidadari di dunia, istri yang solihah, dengan bidadari yang di surga. Betul. Yang di dunia ini ada kelebihan, ada kekurangan. Semuanya berproses, tidak ideal, tapi mendekati ideal. Dia selalu belajar, menjadi pembelajar yang baik. Dari waktu ke waktu terus bertumbuh menjadi lebih baik. Itu istri yang solihah. Istri yang solihah itu bukanlah istri yang dia itu stagnan cara berpikirnya, keilmuannya, ya, tapi dia selalu dinamis. Dinamis itu artinya terus bertumbuh, berkembang menjadi lebih baik. Nah, itu istri yang solihah. Jadi hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh ketika kita ditanya oleh seseorang sumber-sumber kebahagiaan seorang laki-laki yang beriman itu adalah istri yang solihah. Itu dulu. Selanjutnya adalah yang ini luar biasa. Ini satu-satunya keistimewaan yang dimiliki oleh seorang istri yang solihah, ya kan? Bahkan keistimewaan ini kalau sekiranya dulunya itu ditawarkan kepada para suami, para laki-laki, maka banyaklah para laki-laki pengen jadi wanita aja deh. Jadi begini, yang pertama tadi memang adalah perhiasan, ya, sebaik-baik perhiasan. Yang kedua adalah kekayaan terbesar. Jadi kalau punya istri solihah, maka sesungguhnya seseorang laki-laki yang beriman itu sudah memiliki kekayaan yang tidak bisa dibandingkan dengan dunia. Kemudian yang ketiga adalah seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi SAW bersabda, Nabi SAW, "Idza salatil mar'atu khamsa." Apabila seorang wanita itu sudah mendirikan salat 5 waktu, wa hasanat farjaha,
dia menjaga kesucian dirinya, kemaluannya dari zina, dari fitnah dan segala macam, menutup auratnya gitu. Kemudian yang ketiga adalah wa ata'at ba'laha, dia taat kepada suami. Masya Allah, ini adalah kriteria dari istri yang soliha, ya kan? Kriteria dari istri yang soliha. Nah, istri yang soliha ini kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalat min ayyami abwabil jannah wasa'at, masuklah ke surgaku dari pintu manapun yang engkau mau, yang engkau sukai. Masya Allah. Jadi para istri yang solihah itu hisabnya nanti kelak itu sangat sedikit ya. Yang pertama yang ditanya bagaimana sholatnya, sholat 5 waktu, ya kan, isya, subuh, lohor, asar, maghrib, bagaimana? Betul. Sudah dijalankan? Sudah baik? Sudah, oke. Lanjut yang kedua, bagaimana dia menjaga auratnya, menjaga kemaluannya dari perbuatan zina dan segala macam. Oke, istri yang soleh mesti dong menjaga itu, ya kan? Sholatnya dijaga, ya kan? Kesucian dirinya dijaga. Taat, patuh pada suami, jelas dong istri yang solihah. Maka istri yang solihah ini tempatnya kelak di akhirat hanyalah jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah beri keluasan, mau masuk dari pintu manapun silakan. Masya Allah. Ini keutamaan istri solihah yang menurut saya ini luar biasa sekali. Kita para suami, para laki-laki itu hisabnya sangat banyak. Bahkan dikatakan oleh beberapa banyak hadis kita temukan, tidak akan bergeser kaki seorang hamba sedikit pun, jangankan selangkah, sedikit pun tidak akan bergeser sebelum dia mampu menjelaskan, menjawab. Pertama, perihal umur. Umurnya ini dihabiskan untuk apa? Masa mudanya itu diisi dan digunakan untuk apa? Ini harus kita jelaskan. Perihal harta, sumbernya dari mana? Didapatkan dengan cara bagaimana? Dihabiskan dengan cara bagaimana? Masya Allah. Perihal amanah pekerjaan kita, perihal keluarga kita, bagaimana kita mendidik anak-anak kita, istri kita sudah dididik apa belum? Bagaimana pengontrolan kita, monitoring, evaluasi. Banyak banget ya, ditanya gitu. Perihal amanah kita sebagai anak, sudahkah kita menjadi anak yang soleh dan ya kan, anak yang soleh dan soleha? Seberapa kepedulian kita terhadap orang tua? Tanggung jawab kita bagaimana? Bagaimana tanggung jawab kita terhadap masyarakat? Sudah kita jalankan apa belum? Amanah-amanah yang lain dan segala macam. Masya Allah, berat luar biasa. Itu untuk para lelaki, untuk para ar-rijal. Jadi ini keutamaan yang luar biasa. Jadi berbahagialah para istri, para ibu-ibu. Jadilah kalian para istri yang solihah. Karena sungguh dengan label istri yang solihah ini tidak hanya sebatas label, tentu adalah sudah menjadi habit ya, sudah menjadi kebiasaan di mana kebiasaan orang-orang yang solihah. Solihah itu artinya baik, ya kan, baik sesuai dengan syariat yang syariat agama kita. Maka luar biasa, bersyukurlah. Maka jadikanlah diri sebagai istri yang solihah. Itu bukti dari kita, bukti dari para istri, para ibu-ibu mensyukuri keberadaan dirinya. Kemudian kalau kita lihat ya pada sahabat-sahabiah ini, Masya Allah luar biasa. Kita ingat sebuah kisah ya, Khonsa ya. Khonsa itu seorang budak yang dimiliki oleh salah seorang pengusaha ya ketika itu, orang kaya, orang yang terpandang ketika itu di Mekah, sahabat Nabi yang bernama Huzaifah bin Yaman. Huzaifah bin Yaman ini Masya Allah orangnya terkenal dengan kedermawanannya juga, ketaatannya, kesolehannya gitu. Dia punya banyak budak gitu ya. Di samping dia juga punya banyak istri. Ya kan, di samping budaknya itu ada salah satu budak yang membuat dia kagum. Ya kan, namanya Khonsa. Khonsa ini kalau dilihat dari sisi fisik mungkin nggak ada yang tertarik orang. Tidak ada yang tertarik. Pertama hitamnya legam, Masya Allah. Kalau di tengah malam kita nggak bisa membedakan. tidak bisa kita membedakan kalau nggak ada lampu itu. Iya benar ya. Hitamnya Masya saking Allah. legamnya Ustaz ya. Tapi giginya Insya Allah putih ya. Nah, itu. Jadi secara fisik itu tidak menarik gitu. Artinya kalau secara fisik tidak menarik, tapi yang membuat Huzaifah ini luar biasa kagum adalah Khonsa ini, di samping dia amanah sebagai seorang budak, dia itu
tidak pernah lepas dari wudhu, menjaga sholat-sholatnya, membaca Quran habis maghrib, subuh, kemudian hafalan-hafalannya dijaga, akhlaknya begitu bagus. Jadi betul-betul penampakan perilaku yang sangat islami gitu. Itulah yang membuat kagum Hudzaifah bin Yaman. Kekagumannya itu ditunjukkan dalam bentuk memerdekakan Khansa, dimerdekakan lalu dinikahi. Nah, dari pernikahannya itu lahirlah para mujahid-mujahid yang luar biasa yang kita kenal bagaimana Khansa ini mengirim anak-anaknya ke medan jihad. Ya kan, ke medan pertempuran. Lalu ketiga anak ini menjadi para syahid semua. Masya Allah, ini luar biasa. Jadi hadirin wal hadirat sekalian, keluarga SIP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, soliha ini memang sudah standar mutu ya. Betul. Jaminan gitu. Gitu. Jadi seorang yang soleh pun akan mencari istri yang solihah, gitu ya. Betul. Laki-laki yang baik akan pasti mencari wanita yang baik, dan wanita yang baik pasti menerima lamaran dari seorang suami yang baik, gitu ya, soleh. Nah, mungkin itu. Jadi bagi para jomblo, saya sarankan, satu-satunya saran saya adalah carilah wanita yang solihah. Wanita yang solihah itu maksudnya adalah wanita yang bagus agamanya. Ya kan, Rasulullah mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, fazafarta bidzatiddin taribat syadaka. Ya kan, carilah pasangan hidupmu yang bagus agamanya. Taribat syadaka, maka engkau akan selamat, maka engkau akan menjadi orang yang beruntung. Nah, ini pegangan penting, tidak bisa ditawar, tidak bisa dinego-nego lagi dalam mencari pasangan. Maka jalankanlah apa yang disampaikan oleh Nabi kita ini, Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jadi itu parameter kunci ya. Carilah yang paling bagus agamanya. Karena kalau ya pasangan kita itu bagus agamanya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, kata Imam Hasan Al-Basri, ketika dia mencintaimu, maka dia akan memuliakanmu. Namun ketika dia tidak mencintaimu, atau mungkin ketika itu dia lagi nggak mood gitu, maka dia tidak akan menghina dan mencacimu. Nah, Masya Allah. Jadi itu. Ya, jadi salah satu tanda kita orang yang soleh, laki-laki yang soleh pasti mencari calon istri yang soleha. Ya, itu tanda-tandanya. Bahkan mungkin laki-laki yang brengsek pun ujung-ujungnya juga nyari yang gitu. istri yang soleha. Ketika dia itu mungkin mau main-main, maka dia akan mencari wanita yang bisa diajak bermain-main. Artinya tidak serius, gitu ya kan, pacaran. Contohnya begitu. Tapi ketika dia itu ingin serius, pastilah dia mencari yang baik. Karena dia mengerti, ya kan, fitrahnya begitu ya. Itu yang kedua, yang sudah menikah. Yang sudah menikah ini, jadi apa yang ada saat ini syukurilah, ya ridholah dengan itu, gitu kan. Jangan lagi kita mencari alibi atau menyalahkan masa lalu, tidak. Syukuri saja apa yang ada. Karena itu pilihan hidup kita selama ini. Bina, jangan diminasakan. Dibina ya, itu kata kuncinya. Ya. Jadi bagaimanapun kondisi pasangan kita saat ini, terutama ya istri kita tentunya, atau bagi para istri suaminya saat ini begitu. Karena bagi para istri tentu suami yang soleh dong, gitu. Kalau yang laki-laki istri yang soliha, gitu. Nah, yang pertama memang yang dituntut ya dalam menghadirkan istri yang soliha ini adalah komitmen suami terhadap Islam. Itu harus kuat, komitmen. Karena suami itu adalah imam, dia adalah pemimpin. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi dialah yang akan bertanggung jawab lahir dan batin, dunia akhirat, semua hal tentang keluarganya. Mulai dari kebutuhan yang kecil sampai kebutuhan yang paling besar. Mulai dari persoalan yang kecil hingga persoalan yang paling besar. Semuanya ada dalam kendali seorang suami. Jadi ketika seorang suami menginginkan kehidupan rumah tangganya itu rumah tangga yang baik, rumah tangga yang perlu dicontoh, yang bisa dijadikan sebagai rujukan gitu,
yang tidak menjadi beban bagi orang lain atau contoh yang buruk bagi yang lain, maka seorang suami ini tentulah dia harus memulai dari dirinya. Dia harus punya komitmen yang kuat, ya kan? Betul. Dia harus punya komitmen yang kuat. Karena istri itu pada dasarnya, ya kan, itu tergantung bagaimana seorang suami dalam mendidik, Ya. dalam membina, dalam mengarahkan, dalam mementor, ya, dalam mengelola, manajemen. Ya kan, rumah tangga itu bentuk manajemen terkecil sebetulnya. Jadi kepada suami, maka jadilah suami yang selalu belajar menjadi lebih baik, suami yang bertumbuh, suami yang terus berbenah dari waktu ke waktu. Nah, itu yang pertama. Jadi komitmen suami menjadikan istrinya ini istri yang solihah. Seperti apapun sekarang tomboynya, seperti apapun sekarang mungkin kondisinya jauh dari agama, tidak bisa baca Quran, tidak sholat, maka seorang suami harus punya komitmen, istri saya tahun depan harus menjadi istri yang lebih baik. Mulai dari sekarang akan saya ajari dia membaca Quran, ajari dia sholat, dan dituntun dia menjadi seorang istri yang solihah. Bidadari itu bukti bahwa kita sayang pada istri. Tapi kalau kita benci pada istri, ya udah biarkan saja, ya kan? Dilepaskan gitu aja, lepaskan begitu saja. Nah, udahlah, biarlah. Nanti kan kalau udah jelek dia tinggal ganti sama yang lain. Banyak gitu, ya kan? Bahaya ini. Enggak lah. Salah satu tanda kita sayang sama pasangan kita, jadikanlah dia pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu. Begitu. Yang kedua adalah untuk menghadirkan istri yang solihah dalam pernikahan, menghidupkan nilai-nilai Islami dalam rumah tangga kita. Jadi mulai dari hal-hal yang kecil, contohnya masuk rumah, jangan pernah masuk rumah sebelum mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan sama istri, Masya Allah. Assalamualaikum sayang, bidadariku, cintaku, permata hatiku, bla 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 bla. Terserahlah seperti apa. Tapi nilai-nilai Islami ini betul-betul dinampakkan, tuh kan? Kemudian begitu juga dengan kebiasaan sebelum makan, yuk berdoa, dimulai dengan tangan kanan, ya kan, berdoa kepada Allah, makan yang duduk gitu, begitu tertib gitu. Begitu juga dengan tidur, ajak pasangan kita, yuk baca doa, miring. Lambung kanannya di bawah, lambung kiri di atas, seperti itu sunnah Nabi. Ya, hidupkan sunnah Nabi. Yuk, kemudian contohnya penataan rumah juga begitu, kamar mandi contohnya, WC-nya jangan menghadap ke kiblat gitu. Bagaimana jangan menghadap atau membelakangi kiblat. Itu salah satu contoh tuh menghidupkan sunnah, nilai-nilai Islami. Di dalam rumah itu kita budayakan mengaji. Habis maghrib mengaji, habis subuh mengaji. Kita hidupkan suasana tarbiyah di sana. Ada seorang suami mengadakan pengajian dengan jamaahnya, istrinya, anak-anaknya gitu. Ada pengajian 5 menit, 7 menit begitu. Kemudian sholat berjamaah, ya, sholat sunnah yang saya anjurkan begitu. Ya, cobalah. Setelah contoh kita mengadakan sholat tahajud berjamaah dong gitu. Sholat tahajud berjamaah, ada istri, ada anak-anak, habis itu doa bersama. Masya Allah, indah sekali. Begitu juga dengan adab berbicara gitu kan, sopan santun, tata krama ditumbuhkan dari dalam rumah. Jadi nilai-nilai Islami itu kita hidupkan, ya kan. Kemudian yang ketiga adalah belajar tiada henti. Ini kuncinya, ini seperti yang pernah kita sampaikan dalam bab horor dan teror dalam pernikahan, ya kan, teror dan horor dalam pernikahan. Ini akan terjadi ketika seseorang menikah tanpa ilmu atau kurang ilmu, atau tidak punya ilmu sama sekali. Memang rumah tangganya akan horor sekali, ngeri. Benar. Jadi belajar tiada henti. Jangan pernah berhenti belajar, karena tidak ada orang yang sempurna. Sesungguhnya kita berupaya menjadi pasangan yang ideal. Tidak ada pasangan yang ideal, tapi berupaya menjadi ideal. Artinya selalu berusaha bertumbuh, berbenah menjadi lebih baik.
Kemudian keteladanan. Keteladanan ini penting. Seorang suami minta istrinya sholat, ya dia sholat dulu dong. Sholat sana, udah azan nggak sholat, padahal dia nggak sholat. Itu kan nggak bisa. Seorang istri itu seorang istri yang solihah, seperti yang dibilang oleh Ustadz, sholat tahajudnya rajin biar kamu kelihatan awet muda. Dia sendiri nggak sholat tahajud. Idealnya bagaimana? Tahajud dulu, bangunin pasangan kita dengan cara-cara yang indah, dengan cara-cara yang menyenangkan. Jadi kita memberikan contoh. Ngaji kita setiap habis maghrib, kita tengok istri kok nggak ngaji, habis itu kita ajak, yuk ngaji bareng, murojaah bareng gitu, ya kan, hafalan bareng, ya, dan segala macam. Terlihat lebih indah. Jadi harus ada keteladanan, uswah dan qudwah. Kemudian saling memotivasi satu sama lain. Ketika seorang istri lagi futur, diberi semangat, wahai istriku tersayang, sungguh aku sangat sayang padamu. Saking sayangnya aku ingin kita tidak hanya bahagia di dunia, tapi juga bahagia di akhirat, di Jannatul Firdaus tempat kita. Gimana? Kalau kamu nggak mau sholat atau kamu malas seperti ini, ya udah, aku ke surga sendiri, kamu ke neraka. Iya, aku bahagia bersama bidadari, kamu nikmati penderitaan di sana. Aduh, berat. Ya dong, harus ada reward and punishment, tapi dengan cara-cara yang makruf dong, cara-cara yang baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Perlakukanlah pasanganmu itu dengan cara-cara yang baik, cara-cara yang indah, begitu. Jangan horor, jangan angker, ya kan? Jangan menakutkan lah. Jangan otoriter ya, Sat, ya. Jangan dong. Betul. Tidak ada orang yang mau seperti burung, walaupun dalam sangkar emas. Aduh. Kemudian, nah ini penting, saya kembali mengulangi romantisme. Kenapa? Karena romantisme ini menghidupkan hari-hari. Hari-hari itu akan terasa indah, kebosanan akan menghilang ketika suami atau istri pandai bijak dalam mengelola romantisme. Sapaan-sapaan yang menggelikan, Masya Allah, yang indah didengar gitu, memotivasi untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja, itu luar biasa sekali. Orang, apalagi perempuan itu 85% dirinya itu dikuasai oleh perasaan. Buffer orangnya. Betul. Bagaimana mengelola buffer? Nah, belajar dong. Jadi suami yang baik. Terus belajar. Laki-laki 85% itu adalah realistis. Ya kan? Dia itu ada buffernya, ya itu berarti bermasalah juga ya. Buffernya ada, tapi tidak banyak. Betul. Gitu. Ada saat-saatnya juga suami itu menangis. Tapi mayoritas kalau dia menangis, air matanya jatuh ke hati. Hatinya yang cepat rusak. Kalau wanita, air matanya jatuh ke pipi. Ya kan, matanya yang bengkak. Jadi hadirin sekalian, keluarga SIP yang berbahagia, sungguh indah hidup ini ketika kita bisa mengelola dengan baik, dengan bijak, dengan indah. Yuk, mumpung ada waktu, kita masih sehat, masih kuat, masih muda, maka jadikanlah keluarga kita ini wasilah meraih kebahagiaan di akhirat. Begitu, Fis. Ya, Masya Allah nih keluarga SIP ya, pembicaraan kita pada pagi hari ini mengenai menghadirkan istri solihah dalam pernikahan. Semoga setelah mendengar ini kita berupaya untuk selalu memperbaiki diri kita agar bisa nanti menjadi seorang suami yang soleh dan juga seorang istri yang solehah nanti buat pasangan kita masing-masing. Baik, Ustadz, berhubung sudah di penghujung waktu kita pada edisi kali ini, mungkin kita bisa berikan sedikit closing statement untuk hari ini, Ustadz. Tafadhol, Ustadz. Iya, jadi keluarga SIP yang berbahagia, satu kalimat yang senang ya, yang saya selalu sampaikan dan saya suka sekali. Cara terbaik dalam mencintai, cara terbaik untuk dicintai adalah dengan mencintai. Dan salah satu kebiasaan orang-orang yang bijak dalam mengelola hubungan pernikahan adalah selalu berbenah, bertumbuh dari waktu ke waktu.
Iya, Masya Allah keluarga sip ya. Semoga kita semakin termotivasi nih buat para jomblo. Semoga segera cepat-cepat buat nikah ya. Dan buat yang sudah menikah, ayo kita berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik dari hari demi hari untuk berusaha bertumbuh bersama pasangan kita. Baik keluarga sip, semoga dengan pembicaraan kita pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita bersama. Dan tentunya selalu dengarkan Rumahku Surgaku setiap hari Selasa maksudnya. Setiap hari Selasa di jam 10 pagi. Jangan sampai ketinggalan dengan episode-episode terbaru mengenai di Rumahku Surgaku tentunya. Dan waktunya Hafiz pamit di ruang dengar Anda keluarga sip dengan subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.